Saya lanjutkan lagi ya. Kalau misalkan secara khusus kita melihat fenomena resonansi ini, kita menggunakan W sama dengan WN di persamaan yang sudah kita diskusikan sebelumnya untuk harmonic vibration. Di sini di awalnya kita tidak menggunakan W sama dengan WN, tapi kalau kita ambil W sama dengan WN dan menggunakan persamaan ini dan kita plot hasilnya, itu kurvanya kurang lebih akan seperti demikian. Jadi jauh sekali berbeda dibandingkan yang sebelumnya. Nah, apa yang bisa dilihat dari sini? Dan kalau kita lihat, ini adalah total seluruhnya ya. Total seluruhnya. Dan lama-lama kalau kalian perhatikan ini, lama-lama responnya akan semakin besar. Amplitudenya itu akan semakin besar. Ya, pertambahan nilainya itu semakin besar. Itu yang terjadi pada jembatan Tacoma-Narrow Bridge tadi itu. Deformasi angin itu akan frekuensi angin sama dengan frekuensinya. Jadi awal-awal kelihatan dia masih dancing, sama seperti ke kiri dan ke kanan seperti ayunan. Untuk deformasi segini mungkin dia masih bisa tahan gitu ya. Tapi lama-kelamaan ketika deformasinya itu sudah sangat besar, jembatan tersebut tidak mampu lagi menahan bebannya dan dia collapse. Dan kalau kita perhatikan di sini, kalau di vertikal ini sudah dibagikan total responnya dibagikan dengan statik yang PO per KA per K tadi ya. Jadi ini membuktikan lama-kelamaan kalau resonansi terjadi itu deformasinya ini itu kira-kira berapa nih? Ya, 2 kali statis kira-kira. Ini hampir 8 kali. Lama-kelamaan dia membesar 10 kali, hampir 12 kali. Dan terusnya sampai ini 30 kali dari deformasi statis. Itu yang mungkin tidak mampu ditahan lagi oleh bangunannya. Jadi itu yang penting diingat resonansi. Kalau dibiarkan frekuensi angin tersebut selalu sama dengan frekuensi natural single degree of freedom-nya, itu lama-kelamaan deformasinya akan membesar. Seperti kita lihat pada jembatan tadi ya. Nah, kita kembali lagi kepada steady state response yang sudah kita bahas. Jadi bagian yang di depan ini adalah solusi statisnya. Ya, kalau misalkan bendanya diperlakukan pelan-pelan membebani strukturnya atau efek dinamisnya tidak ada. Nah, bagian yang ini adalah dinamiknya. Dynamic efeknya tadi ya, dynamic amplitude-nya itu berarti statis kalikan faktor ini namanya, faktor dinamisnya. Ya, itu dynamic amplitude. Nah, kalau kita bagikan dynamic dengan statik, ada yang namanya deformation response factor. Itu rasio antara deformasi dinamis dibandingkan dengan deformasi statis. Jadi inilah perbesarannya itu. Inilah efek perbesaran akibat adanya beban dinamis yang kita tidak pernah diskusikan ketika kita menganalisa struktur secara statis ya. Jadi ini perbesarannya. Dan kalau kembali kita plotkan ya respon faktor ini hampir sama seperti yang sebelumnya. Itu polanya seperti begini ya. Kalau kita plotkan nilainya seperti begini. Ini dia adalah respon faktornya pada saat frekuensinya sama dengan 1, itu kelihatan nilai RD-nya membesar, atau dengan demikian dinamisnya itu jauh melebihi dari deformasi statisnya. Ini cukup besar sekali, ini sampai tak terhingga sebenarnya ini, karena W per WN itu sama dengan 1. Dan daerah sini itu yang dinamakan in phase tadi. Ini daerah sini dia out of phase. Nah, ada hal yang menarik di sini kalau kalian perhatikan, ada fase di mana kebanyakan itu memang dinamik itu akan selalu besar daripada statis. Respon dynamic faktornya itu lebih besar dari 1. Itu artinya deformasi dinamik akan lebih besar dibandingkan dengan deformasi statik. Ya, ini pada zona ini. Tapi ada di sini kelihatan kalau kalian perhatikan justru RD-nya itu lebih kecil dari 1. Artinya apa? Deformasi di dinamik bisa lebih kecil loh dari deformasi statik. Ya kan? Ini areal sini.
Ya, itu apa maksudnya nanti akan kita bahas di ujung topik ini. Ini ada areal yang menarik di sini. Justru kalau kita bayangkan logikanya bagaimana ya kalau bisa dinamik itu bisa lebih kecil daripada statik. Itu yang menjadi fenomena yang menarik lagi, tapi ini saya pending dulu sampai beberapa hal sudah kita diskusikan. Untuk zonasi ini akan kita pending sementara. Jadi untuk daerah umumnya, pada umumnya itu dinamik itu, deformasi dinamik akan lebih besar daripada deformasi statik. Apalagi khususnya pada saat resonansi, deformasi dinamik itu jauh melebihi dari deformasi statisnya. Ya, itu kira-kira yang ingin disampaikan dari kurva ini. Nah, selanjutnya kita akan melengkapi diskusinya untuk harmonic vibration kasus yang memiliki damping. Ya, ini sebenarnya ada typo ini with damping, ini sebentar saya edit ya. Ya, ini dia kondisi persamaan dinamik kalau dia dengan mempertimbangkan damping. Ada C muncul di dalam persamaan single degree of freedom tersebut, dan ada PT yang dalam hal ini harmonic vibration. Yang kita pilih adalah fungsi sinusnya, dynamic amplitude-nya, ini frekuensi dari force-nya, harmonic force-nya. Dan solusinya ini lebih kompleks lagi dari persoalan sebelumnya. Di bagian transiennya ada fungsi eksponensial, sama seperti free vibration yang sudah kita lihat sebelumnya. Dan ini ada dua sin dan kosinus yang muncul di situ. Tentunya kita di sini bukan lagi menggunakan Wn, tapi menggunakan WD seperti di free vibration kemarin. Dan WD dengan Wn itu dikalikan dengan faktor tergantung dari damping ratio-nya ya. Sedikit memahami sebelumnya yang sudah kita bahas. Tetap Wn itu adalah akar dari K per M. Dan ini bagian dari muncul ketika steady state-nya itu akibat dari harmonic force-nya. Jadi ini yang muncul ketika sisi kanan dari persamaan itu ada. Dan ini kontribusi dari single degree of freedom sistemnya. Kalau nanti tidak ada steady state, itu akan menjadi fungsi ini. Kira-kira itu solusi, itu bisa memahaminya. Dan transient and steady state ini diasumsikan W tidak sama dengan Wn-nya tadi, tidak terjadi resonansi. Dan ini hasilnya cukup kompleks persamaannya. B, C, dan D ini formatnya juga bisa dibilang sangat rumit. Tapi kalau kita perhatikan persamaannya panjang, cuman tinggal kita memasukkan parameter penilaiannya saja di dalam persamaan tersebut ya. Ini konstanta-konstanta yang ada di depan persamaan untuk A, B, C, dan D ya. Ini dia. Nah, tanpa melihat lebih detail matematikanya, yang penting diingat adalah bagaimana sistem dengan damping ini berperilaku ketika dibebani harmonik. Ini yang tadi kurva yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Yang penting dilihat adalah bahwa steady state itu lama-kelamaan akan mendominasi total respon dari single degree tersebut kalau ada damping ya. Kalau tadi tidak ada damping, total respon itu akan terus beroperasi tapi mengikuti pola dari steady state-nya. Ini terlihat sekali bahwa steady state respon itu akan mendominasi total respon. Bahkan total respon itu akan sama dengan steady state respon pada akhirnya. Ya. Dan dengan cara yang sama tadi kita juga bisa mendapatkan untuk bagian dari steady state respon tadi ya. Ini di mana C dan D sudah saya sampaikan sebelumnya. Kita juga bisa melihat bahwa di konstanta C dan D ini ada format yang mirip seperti tidak ada damping sebelumnya. Yang depan ini ya, yang bagian depan ini itu adalah static amplitude-nya ya di depan sini. Dan bagian ini yang di depan ini adalah faktor dari dinamiknya. Jadi karena ini ada dua, ada C dan D, makanya kita akan mengambil amplitude-nya seperti vektor ya. C kuadrat tambah D kuadrat lalu diakarkan ya. Dan itu akan mendapatkan fungsi
yang seperti begini, deformation response faktornya juga, kalau dinamiknya dibagikan statis, itu akan mendapatkan fungsi seperti begini, ya. Dan kalau kita lihat, kalau misalkan dampingnya ini 0, itu nanti akan kembali seperti tidak ada damping, ya, hanya bagian ini saja. Kalau di sini saya tuliskan RD ini without damping, ya. Without damping, yang sebelumnya itu formatnya 1/1 kurang W dibagi WN kuadrat, ya. Itu hampir sama bentuknya kalau ini 0, ya. Kalau misalkan ini 0, ini terminologi ini akan mati, terus ini kuadrat, terus diakarin jadi begini bentuknya, ya. Jadi dari yang case damping ini, RD-nya itu bisa dilihat untuk damping dan without damping, ya. Dan kalau kembali kita plot hubungan antara RD sini dengan rasio W dibagi WN, ya, ini yang tadi, itu akan kita dapatkan kurva seperti yang sebelumnya, di mana dinamik itu akan cenderung lebih besar dibandingkan dengan statis. Dan ini yang tadi frekuensi rasionya sama, yaitu terjadi resonansi, dan dia tak terhingga kalau dampingnya ini mendekati 0 atau tidak ada diabaikan, ya. Tapi kalau misalnya ada dampingnya sedikit pun, dia itu bisa berkurang 10%, 20%, dan seterusnya. Bahkan kalau dampingnya besar, resonansi itu bisa tidak terjadi. Tapi pada kenyataannya, seperti saya sampaikan sebelumnya, bahwa bangunan kita itu damping rasionya itu tidak akan lebih dari 20%, bahkan 20% itu sangat jarang, antara di kisaran 10%. Jadi resonansi itu bisa saja cukup signifikan juga. Dalam hal ini kelihatannya itu deformasi dinamik 5 kali dari deformasi statisnya, ya. Itu yang bisa dipahami, ya. Terus dari hal ini kita bisa pelajarin ada 3 fenomena yang terjadi, yaitu daerah yang ini fokus perhatian kita untuk damping rasio yang kecil, ya. Mungkin ini bisa kita abaikan sementara karena damping rasio kita tidak besar. Untuk area yang rasio frekuensi antara gaya yang bekerja dibandingkan dengan frekuensi alami SDOF-nya, W dibagi WN-nya kecil, ini daerah sebelah sini, yang bagian in phase tadi, itu bisa dikatakan lama-kelamaan kalau W itu sangat kecil, itu berujung kepada 1, ya. Berarti artinya apa? Itu akan semakin seperti statis saja. Kalau W-nya itu semakin kecil, efek dinamisnya itu jadi hilang, kira-kira begitu. Sehingga deformasinya akan menjadi deformasi statis saja. Kalau misalkan W-nya itu semakin besar, ya, di daerah sebelah kanan sini, out of phase, itu lama-kelamaan itu deformasi RD-nya itu mendekati 0. Bahkan tadi saya bilang justru dinamik itu akan lebih kecil daripada statis, mendekati 0 di sini. Jadi deformasinya itu hanya akan dipengaruhi oleh frekuensi dari beban yang bekerja, ya. Nanti akan kita bahas khususnya untuk areal 2 ini, kenapa bisa dinamis itu lebih rendah dibandingkan dengan statis, fenomena apa itu. Dan yang tentunya yang ketiga, ya, yang penting adalah bagian yang ini, yaitu ketika frekuensi alaminya, frekuensi alami frekuensi alami sistemnya sama dengan frekuensi yang bekerja pada sistemnya. Dan itu terjadi pada W hampir sama dengan WN, RD itu sangat besar sekali, dan itu akan tergantung apakah kita memiliki damping apa tidak. Nilainya itu sensitif kepada damping, sehingga damping itu berperan penting ketika resonansinya terjadi. Ya, kira-kira itu yang bisa kita pahami dari sini.